wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Selamat sore Little Stimis. Halo semuanya. Di Halo. sini ada Kak Muti. Salam kenal ya adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Muti sangat senang sekali. Tahu nggak kenapa? Karena Kak Muti hari ini akan menemani adik-adik keren semua yang ada di sini untuk mengikuti kelas profesi dari komunitas Tim Lab Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Kak Muti mau sapa-sapa dulu nih. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah join tepat waktu, sehingga kita bisa memulai kegiatan ini juga dengan tepat waktu. Oleh Kak, oke, Kak Muti mau sapa-sapa dulu. Di sini ada siapa aja ya? Kak Muti mau lihat. Ada Majid dan Bianca. Suaranya mana ini? Halo. Halo, ada Hamis ya? Hamis bisa on cam atau suaranya? Terus di sini ada Kak Wendri, ada Kia. Kia tadi on cam? Mana nih suaranya? Oke, ada ini mamanya kali ya, Nur Istiqomah, ada Zian, ada Kiana dan juga Taki, ada Diba. Oke, gimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Kamu lihat ada yang Baik. sedang dalam perjalanan ya? Ada yang lagi belajar menjalankan ibadah puasa nggak? Ada yang sedang berpuasa nggak? Buka puasa. Oh, alhamdulillah. Semangat ya Buka Hamis puasa. puasanya. Semoga puasanya lancar, belajarnya juga lancar. Terus sekarang juga adik-adik sudah libur sekolah ya? Sudah. Nah, ada yang udah dalam perjalanan untuk pulang kampung, mudik ke Hmm. rumah kakeknya atau ke rumah neneknya, oma opanya. Ada yang dalam perjalanan? Hamis lagi dalam perjalanan kemana ini? Jalan. Oh, oke jalan-jalan aja ya, ngabuburit ya sambil ngedengerin kelas profesi. Oke, mungkin yang sebentar lagi juga mungkin akan melakukan perjalanan mudik, mungkin baru akan mudik atau sudah mudik atau bahkan udah sampai, kamu juga doain semoga lancar perjalanannya, liburannya juga lancar, semuanya sehat walafiat, kemudian kembali lagi ke kota domisili masing-masing juga dengan dalam kondisi yang sehat. Oke, seperti yang udah kita ketahui bersama, hari ini kita akan ada kegiatan kelas profesi. Nah, profesi apa sih yang mau kita kenalkan pada adik-adik pada hari ini? Ada yang tahu nggak? Dokter hewan. Oke, dokter hewan. Majid sudah tahu ya. Majid tahu nggak dokter hewan itu pekerjaannya seperti apa? Hewan. Oh, mengobati hewan, betul. Majid dan Bianca punya hewan peliharaan nggak di rumah? Punya. Oh, belum punya ya. Atau mungkin Hamis atau adik-adik yang lain ada yang punya hewan peliharaan nggak di rumah? Tiba, Ada. tiba Oh, punya ada. kayaknya. Apa? Boleh Kucing. kalau yang nggak bisa on cam ataupun mute boleh jawab di kolom chat ya. Kalau misalnya ada, sebenarnya dengan kita merawat atau memelihara hewan, kita juga bisa meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap makhluk hidup lain selain manusia yang diciptakan oleh Allah atau Tuhan. Nah, seperti makhluk hidup yang lain ada tumbuhan dan juga hewan. Nah, di sini kalau kita melihat kita juga bisa meningkatkan kepedulian kita. Kalau misalnya hewan peliharaan kita sakit, kita bisa bawa kemana? Dokter hewan. Ke Dokter dokter hewan. hewan. Nah, hari ini Kak Muti ingin sudah mengundang kakak dokter cantiknya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan berkenalan dengan profesi dokter hewan lebih dekat lagi. Apa sih itu? Bagaimana pekerjaannya? Keseruannya seperti apa? Belajarnya dulu waktu sekolah bagaimana? Nah, Kak Muti mau sapa dulu nih dokter cantik kita. Halo Kak Winda, dokter Winda. Halo, Halo, adik-adik. Assalamualaikum. Salam. Halo, kakak sekarang Kak Winda domisilinya di Palembang ya? Ya, Mm-mm. Gimana cuacanya di sana sekarang Kak? cerah, nggak Oh panas, cerah-cerah, nggak dingin. panas? Oh ya oke. Nggak Puasa panas. Kak? Insya Allah.
Alhamdulillah, semoga lancar ya. Ini adik-adik udah semangat untuk mengikuti. Nah, sebelum kamu mulai, kita berdoa dulu ya dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dari Allah, dari Tuhan, dan juga ilmu yang teman-teman atau adik-adik dapatkan bisa ingat terus dan juga menjadi manfaat untuk kemudian hari. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, kamu izin mau share screen dulu. Kita mau perkenalkan dokter hewan kita pada hari ini. Oke, sebentar. Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan? Kelihatan. Oke, Kak Winda, kamu izin memperkenalkan dulu ya untuk Kak Windanya ya. Oke, hari ini dokter hewan yang sudah hadir di antara kita adalah dokter hewan Winda Agustinovita. Lahirnya itu di Jambi 12 Agustus 1986. Nah, Kak Winda ini, Kak Dokter Winda ini dulu TK dan SD-nya itu di kota Jambi, kemudian melanjutkan SMP sampai SMA-nya di kota Palembang, kemudian melanjutkan kuliah strata satunya atau S1 dan profesinya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Nah, adik-adik lihat nggak? Kak Winda, Kak Dokter Winda ini memegang hewan apa? Kucing ya? Ini kucing apa ya? Ada yang tahu nggak ya kucingnya kucing apa ini? Kucing kan jenisnya banyak ya, bermacam-macam. Kalau nggak salah ini kucing Persia ya Kak Winda ya? Oh iya bener. Persia. Oh iya bener Persia. Kalau teman-teman perhatikan, lihat nggak matanya ada berapa? Ada. Sepertinya cuma ada satu ya. Ini Kak Winda sepertinya ada cerita khusus nih di balik kucing kesayangannya. Mungkin nanti akan bisa diceritakan ke kita. Nah, untuk pengalaman kerja, Kak Dokter Winda ini pada tahun 2010 sampai dengan 2011 itu sebagai veterinarian di Borneo Orangutan Survival Foundation Samboja, Kalimantan Timur. Teman-teman ada yang tahu nggak orang utan itu seperti apa? Monyet. Kera ya, sejenis kera tapi ukurannya besar sekali. Tahu nggak orang Kayak utan monyet berasal? tapi besar. Betul. Orang utan berasal dari mana? Ada yang tahu? Dari negara mana? Kan? Oh iya betul, dari Indonesia. Jadi asli Indonesia ya teman-teman. Dan kalau nggak salah nih Kak Winda, orang utan salah satu hewan yang dilindungi juga ya sekarang ya. Iya. Nanti Kak Winda punya foto-foto seru yang memperlihatkan bagaimana dulu Kak Winda ikut untuk merawat orang utan yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2013, Kak Winda juga menjadi junior vet di PT Macfauna Lagoy Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian 2014 sampai dengan 2016 menjadi THL Medik Veteriner Kementan, UPTD Balai Lab Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Dan 2013 sampai sekarang itu Kak Winda praktik mandiri, yaitu menjadi praktisi hewan kesayangan. Oke. Nah, teman-teman kan tadi udah kenalan nih dengan Kak Dokter Windanya. Teman-teman udah mulai ada pertanyaan belum ini? Belum. Oke deh. Ada yang udah punya cita-cita jadi dokter hewan nggak? Ada. Oh Kia, Bianca, ada lagi nggak? Ada ya. Nanti semoga setelah ini, setelah Kak Winda cerita sharing lebih banyak untuk dokter hewan, mungkin teman-teman ada yang semakin tertarik ya menjadi dokter hewan. Oke Kak Winda, mungkin sekarang waktunya Kak Winda untuk sharing ke adik-adik yang udah nggak sabar lagi untuk mendengarkan sharingnya. Silakan Kak Winda. Oke. Nah, kelihatan belum ya? Kelihatan Kak. Kelihatan. Oke. Sekarang ada yang tahu nggak dokter hewan itu apa?
Siapa? Dokter yang merawat hewan. No. Ya, dokter yang merawat hewan. Bentar ya. Muncul nggak tadi? Slide-nya muncul Mana kan? ya, Kak? Muncul slide-nya? Slide-nya muncul? Hmm, ada, Kak Muti. Ada di slide yang muncul dokter hewan adalah Oke, kok saya nggak bisa lihat? Oke, dokter hewan adalah sebuah profesi medis, kan ilmu kedokteran hewan, yaitu menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan. Nah, kalau nama lainnya disebut juga medik veteriner. Kemudian, hmm, tugasnya apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak? ayo. Jadi, tugas dokter hewan yang pertama mendiagnosa hewannya sakit apa, gitu. Misalkan ada sakit kulit, sakit matanya, atau daerah eh, apa tangan kakinya. Nah, kemudian kita obati yang sakit tadi. Pada bagian yang sakit kita obati. Jika perlu operasi, misalkan patah tangannya, patah kakinya, atau ada luka, robek, kena benda tajam, kita lakukan tindakan operasi. Selain itu, harus kita vaksin untuk mencegah agar hewan itu tidak terinfeksi virus. Nah, kemudian mencegah penularan penyakit zoonosis. Jadi penyakit zoonosis itu penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke kita. Nah, jadi kita harus waspada. Misalnya kayak rabies yang ditularkan dari anjing. Kalau kita digigit anjing yang positif rabies, kita juga bisa terkena rabies. Nah, kemudian tugas lainnya yaitu memberikan edukasi. Kita memberikan apa tips-tips cara merawat hewan dan sebagainya. Kemudian ada semboyan namanya manusia meriga satwa suaka, artinya mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Jadi sebenarnya dokter hewan sama dokter manusia ya sama-sama berhubungan. Nah, kalau dokter hewan dia mencegah agar hewan tidak terinfeksi penyakit, kemudian menanggulangi penyakit melalui obat-obatan, kemudian eradikasi. Eradikasi itu untuk apa ya? Pencegahan atau pemusnahan suatu penyakit. Kemudian memastikan keamanan pangan asal hewan. Jadi, apa yang kita makan misalkan yang berasal dari hewan, contohnya ada daging ayam, daging sapi, kemudian telur, susu, semuanya kan berasal dari hewan. Nah, jadi dokter hewan itu memastikan kalau semuanya itu asuh. Asuh itu berarti aman, sehat, utuh, dan halal. Sehingga kita aman untuk mengkonsumsi. Nah, apa yang adik-adik makan, misalkan kayak udah berbentuk nugget, atau ayam yang digoreng, ataupun ikan, terus dipastikan asuh tadi. Nah, kemudian membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Kemudian, kenapa sih kita pelihara hewan? Tadi adik-adik ada yang punya peliharaan nggak di rumah? Ayo, siapa tadi? Nah, Kia apa peliharaannya? ada yang punya peliharaan di rumah? Peliharaan. Nah, kenapa? Oh, kucing. Kucing, Kak. Iya, kenapa sih hewan itu dipelihara oleh manusia? Karena yang pertama, dia punya nilai psikologis dan kenapa? Supaya sehat.
supaya sehat, ya, supaya Ya, yang peliharanya juga happy, happy. punya punya hewan peliharaan. Terus, hmm, mana tadi? Mana ya Kak? Ininya. Di full screen aja, Kak Winda. Ya, terus, nah, punya nilai psikologis. Jadi misalkan tadi siapa yang punya hewan, jadi dia merasa senang kan kalau kita pelihara hewan. Ada teman bermain dengan hewan, dengan kucing, dengan anjing. Ya contohnya tadi hewan kesayangan. Tuh contoh hewan kesayangan ada apa aja di gambarnya. Ada kucing, ada anjing, ada burung, ada kelinci, ada kura-kura, ada landak, landak mini biasanya yang suka dipelihara. Hmm, Ya, kemudian eh, hewan-hewan juga bisa menjadi pendukung khusus bagi negara. Jadi untuk anjing pelacak misalnya. Nah, ini dia jenis anjing-anjing pelacak. Atau ada yang pelihara anjing di sini? ada yang pelihara anjing nggak, adik-adik? Tidak ada. Oh, nggak ada ya? Gak ada. Ya, jadi anjing-anjing pelacak ini jenis-jenisnya ada German Shepherd, ada Doberman, ada Bloodhound, ada Labrador, ada Rottweiler. Nah, beberapa contoh anjing pelacak. Dia suka dipakai oleh kepolisian untuk mencari atau menangkap pelaku. Nah, kenapa anjing-anjing ini dipilih? Karena biasanya penciumannya tajam. Itu salah satunya, penciumannya tajam. Seperti kucing. Jadi, kenapa? Seperti kucing. Seperti Hmm, kucing. Ya, kucing juga penciumannya tajam, tapi lebih tajam anjing. Itulah kenapa suka dipakai polisi untuk melacak pelaku kejahatan misalnya gitu. Biasanya anjing-anjing yang tampangnya galak-galak gini. Ya, serem-serem ya anjingnya. Kemudian, oh, kenapa sih hewan ini? Ada juga hewan yang dilindungi. Jadi, hewan-hewan ini ada di Indonesia semua. Namun, jumlahnya tinggal sedikit. Nah, hmm, terus kita nggak boleh kita jual ke luar negeri atau diperjualbelikan karena jumlahnya sangat sedikit tadi. Kalau dia punah, nanti adik-adik kalau udah besar nggak bisa lagi lihat mereka ada di sini, ada di Indonesia. Ya, nggak jadi boleh ini ditangkap sembarangan ya, Kak ya? jadi ini semua dilindungi. Ada apa aja tuh? Hewan asli Indonesia semua loh ini. Ada komodo, orang utan ada orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan. Ada gajah Sumatera, harimau Sumatera. Ini semua jumlahnya sudah sangat sedikit di Indonesia. Ada badak Jawa, ada elang Jawa, ada dugong, ini dugong bekantan. Nah, bekantan ini jenis monyet juga. Ini ada owa satu lagi. Ya. Kemudian, kenapa kita pelihara hewan? Salah satunya juga yaitu punya nilai ekonomi. Contohnya hewan-hewan ternak. Karena ini semua kayak ayam, kambing, sapi, kerbau, domba bisa dijual. Ayam bisa dijual jadi ayam potong, telurnya juga bisa dijual. Sapi bisa kita ambil susunya, bisa dijual juga dagingnya. Domba, kulitnya juga bisa dijual. Kerbau, nah, dan sebagainya. Jadi hewan-hewan ternak ini mereka punya nilai ekonomi yang bisa kita jual, bisa kita manfaatkan juga, bisa kita konsumsi. Kemudian, Kia, tadi ada yang mau ditanyakan? ya, Kia mau tanya apa? Kalau Boleh, ada, kalau ada yang mau tanya, mm-mm. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. lanjut ya. Oke, Kak. Kemudian, nah, ada juga hewan yang untuk penelitian. Nah, ada yang namanya hewan laboratorium. Siapa yang suka ini
science, suka penelitian itu ikut STEAM lab. Nah, Mm-mm. jadi hewan laboratorium itu contohnya tuh ada mencit, itu tikus putih, kemudian marmut, kemudian kelinci, kemudian ada monyet. Nah, kenapa dipakai buat penelitian? Misalnya buat penelitian pembuatan obat-obat yang kita minum kalau sakit, kita diuji coba dulu di hewan. Jadi hewannya kita jadikan hewan percobaan untuk membuat obat yang kita minum kalau sakit. Itu ya. Nah, kemudian gimana sih biar jadi hewan? Sekolahnya di mana? Nah, adik-adik bisa sekolah dari TK sampai sekolah menengah atas atau SMA. Ada juga yang namanya SMK atau sekolah kejuruan. Sekarang ada jurusan agribisnis ternak. Kalau dari Jadi SMK lebih ke berarti bisa ya, Kak ya? bisa. Bisa Hmm. dari SMK dia bisa SMK peternakan. Kalau dulu SMK pertanian kalau nggak salah. Hmm. Kemudian bisa lanjut ke D3 kesehatan hewan. Jadi D3 kesehatan hewan itu dia nantinya jadi asisten atau perawat hewan atau asisten dokter hewan. Kemudian bisa langsung S1, bisa S1 kedokteran hewan. Sekarang di Indonesia itu 13 atau 14 universitas yang punya fakultas kedokteran hewan. Jadi adik-adik Hmm. yang Sumatera bisa nanti ke Aceh kuliahnya, bisa ke Riau, ke Padang. Nah, di Jawa, hampir seluruh Pulau Jawa sudah ada fakultas kedokteran hewan. Kemudian di Sulawesi, ada di Makassar, Hasanuddin. Kemudian di Bali, Udayana. Udah banyak sekarang. Jadi nggak susah kayak dulu mau kuliah Hmm. dokter hewan. Nah, kemudian setelah lulus sarjana bisa lanjut jadi ambil profesi dokter hewan. Jadi kalau nggak ambil profesi dokter hewan, nggak bisa dibilang dokter hewan. Hmm. Ya, Kurang jadi lebih berapa lama, Kak, untuk profesinya? profesi kalau dulu saya 1 tahun, kalau sekarang Hmm. mungkin 1,5 sampai 2 tahun. Oh, ada perbedaan ya, Kak ya? Lebih lama. Ya, Hmm. jadi setelah selesai profesi, baru kita dapat gelar dokter hewan. Nah, dengan singkatan DRH. Kalau di Hmm. luar negeri itu ada DVM, Dokter Veterinary Medicine atau Veterinary Medical Doctor. Itu gelarnya biasanya di belakang nama. Hmm. Nah, kira-kira Oke. ada yang dapat tadi? Kia mau Adik-adik jadi ada yang mau dokter ditanyakan hewan nggak? Ayo mau tanya apa? Yang jawab ada mau tanya apa? atau mau lanjut? Oke, coba lanjut dulu ya. Nanti siapkan pertanyaan ya. Nah, Oke, oke. lanjut Kak. Tuh, yang dipelajari di kedokteran hewan sama, hampir sama kayak dokter umum. Cuman bedanya kalau dokter umum kan tentang manusia, kalau hewan, dokter hewan ya tentang hewan. Kayak biokimia, bedah sama yang pertama umum. Kemudian tentang reproduksi, kenapa sih hewan itu bisa berkembang biak, kemudian fisiologi tentang anggota-anggota tubuh hewan, kemudian tentang pakan, pakan atau nutrisi yang dimakan atau yang dibutuhkan oleh hewan tuh apa aja. Kemudian farmakologi itu tentang obat-obatan apa saja yang bisa dipakai di hewan, yang bisa kita berikan di hewan. Mikrobiologi itu misalkan kayak virus, bakteri, dan sebagainya. Banyak, hampir sama sebenarnya kayak di kedokteran umum. Kemudian kita juga belajar legislasi dan etika, itu belajar tentang hukum. Dipelajari juga di kedokteran hewan, karena nanti kalau misalkan ada yang mau praktek, kemudian ada undang-undang tentang kesejahteraan hewan, semuanya ada diatur dalam legislasi.
Kemudian hampir semuanya dipelajari gitu loh. Ada hewan ternak, hewan kesayangan, kemudian hewan satwa liar, semua dipelajari. Semua hewan, jadi semua hewan dipelajari. Kayak serangga, serangga itu juga dipelajari, cacing itu juga dipelajari, semuanya dipelajari. Ya, terus, nah ini tadi, jadi berdasarkan spesiesnya, ada dokter hewan yang hobinya ke hewan pangan atau ternak. Kemudian ada dokter yang fokus ke hewan kesayangan. Ada dokter hewan yang fokusnya untuk konservasi, terutama satwa liar. Kemudian ada yang dokter hewan di hewan akuatik, misalnya kayak di SeaWorld. Nah, kalau teman-teman pernah ke SeaWorld, itu ada dokter hewannya juga di sana. Ini kamu di baju kamu. Kemudian ada dokter yang fokus pada hewan laboratorium. Kemudian kalau berdasarkan keahlian keilmuan, nah, ada yang dalam bidang praktisi atau dokter yang praktek gitu ya. Ada yang fokus ke bedah, ada yang ahli mata, ada yang ahli penyakit dalam, ada yang ahli kulit, sama seperti dokter umum sebenarnya yang ambil spesialis, cuman di Indonesia belum ada spesialisasi kayak dokter umum, tapi nanti rencananya bakal ada di IPB kalau nggak salah. Berarti yang di IPB itu pertama ya, Kak? Ya, kemungkinan yang pertama. Berarti Jadi selama ini kalau ada misalnya dokter vet fish gitu, berarti itu karena peminatannya aja ya? Ya, betul. Lebih ke special interest sebenarnya. Oh, ya. Atau mereka juga ikut kayak apa sih? Kayak Benar gitu ya, pelatihan gitu ya? ya, betul. Ambil sertifikat gitu kan, sertifikasi. Jadi nanti ada juga yang ambil D3 di luar negeri, dapat gelar juga. Kalau di luar negeri kan sudah ada spesifikasi ya, Kak ya. Ya, jadi nanti ada yang ambil diploma apa gitu. Nanti dapat gelar juga di belakangnya, tetap dipakainya. Udah banyak kok di Indonesia yang special interest-nya macam-macam sekarang. Kemudian kalau yang non praktik, biasanya non praktik ini maksudnya nggak selalu ketemu hewannya gitu loh. Lebih kayak apa ya? Bisa jadi dosen. Nah, kebanyakan jadi dosen atau yang kerjanya di kementerian atau di dinas-dinas. Kemudian tuh dokter hewan bisa kerja di mana aja ya. Banyak ternyata. Jadi dokter hewan itu di 110 negara itu dibagi dalam 33 kelompoknya. Nah, bisa bekerja dalam apa ya? Bidang kerjanya ada 33 kalau menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Udah dibagi Berarti gitu. cukup luas ya, Kak ya, untuk pilihan dokter hewan untuk bekerja gitu ya, untuk praktek. Iya, karena nggak cuman ngobatin anjing kucing aja. Iya, betul. Semuanya bisa. Nah, kayak yang ini, yang pertama ada teknologi pangan, ada inspeksi makanan, ada higienitas makanan. Kayak misalkan di pabriknya, misalkan kayak chicken nugget. Nah, itu kan ada ayamnya, ada peternakan ayamnya. Nah, di situ peran dokter hewan di sana. Dokter hewan yang siapa nih di sini yang suka makan chicken nugget? Ada yang suka makan nugget nggak? Ya, ada siapa suka makan nugget, suka makan tuh, bisa terus kayak pabrik susu. Ya, di balik pabrik susu ada sapinya yang sehat yang diperiksa oleh dokter hewan. Ya kan? Tuh kayak di Ultra Jaya, kayak Greenfield. Nah, itu ada di situ dokter hewannya juga. Dan berbagai posisi juga mungkin ya, Kak ya, nggak satu posisi ya. Istilahnya kalau di situ biasanya animal health
Hmm. Terus ada yang di laboratorium. Nih, kayak gini nih. Di laboratorium tadi meneliti biasanya obat-obatan yang mau dibuat buat manusia. Hmm. Kemudian ada yang di kebun binatang. Jelas kalau di kebun binatang ada dokter hewannya. Wah, Ya, berarti di kebun binatang itu ada dokter hewan ya, Kak ya? ada semua kebun binatang pasti ada dokter Pasti hewan. ada. Ada yang udah pernah ke kebun binatang nggak? Ada. Adik-adik? Ada. Lihat banyak hewan kan di Ya, sana. Nah, di sana ternyata juga ada dokter hewannya yang Ada. bertugas. Kia ya. ada yang mau ditanyakan? Kia raise hand? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, boleh banget. Yuk, kenapa Kia? Diskusi dulu. Yang mau tanya apa? Bahasa hewan bisa dipelajarin nggak? Oke. Bahasa hewan. Ayo Kak, gimana kalau berkomunikasi dengan hewan Kak? Misalnya kalau kalau dokter manusia, misalnya kita tanya, misalnya Majid giginya sakit ya, sebelah mana? Sebelah sini dokter. Nah, kalau hewan seperti apa ya Kak? Ketika memeriksanya? Kalau bedanya meong sama ngang. Oke. Apa? Meong dan ngeng gitu ya. Gimana tadi Kia? Meong sama ngang. Oke. Berarti kucingnya Kia pernah ngeluarin suara berbeda seperti itu? Oh gitu. Oke. Gimana Ya, tuh Kak Winda? jadi Kayak kalau lagi ya kucing hewan berkomunikasi itu ya itu tadi dengan suara dan gerakan. Nah, misalkan dia apa ya? Kalau gerakan misalkan kayak nungging-nungging. Oh, Itu hewan apa nih Kak? Kita ngobrolin kucing, hewan apa? misalkan Kucing, oke. kucing gitu kan, yang suka Hmm? nungging-nungging, biasanya mau kawin, Oh terus gitu, suka nungging-nungging. ini apa misalkan suka garuk-garuk telinga, oh berarti telinganya gatal. Suka Oke. ini kalau di elus-elus sininya, biasanya ya dia suka gitu loh sama kita. Ekornya Gulung-gulung gitu Kak, ekornya misalnya ada ya, yang ekornya misalkan naik, berdiri, biasanya kadang suka marah gitu. Jadi dia hmm, komunikasinya yaitu lewat suara dan gerakan tubuhnya biasanya. kalau suara seperti apa Kak? Bisa kita Suara pelajari ya kan? kalau kucing marah kan beda ya maksudnya ngeongnya Ayo gimana Kia, kucingnya marah gimana? atau kalau pas sakit malah nggak ada suaranya. Oh, karena lemes ya. Iya. Oke, oke. Makasih Kak. Iya. Nah ini contoh yang sebelah kiri nih kalau kita kerjanya di laboratorium nih. Jadi kita meneliti sampel-sampel, bisa sampel-sampel yang dari hewan, darahnya misalnya. Kemudian nih yang di bawah, kalau di kebun binatang tuh ada koala, ada hewan-hewan apa aja. Kemudian Wah, ini ada koala. laboratoriumnya. Kakak foto sama koala di mana ini, Kak? Itu waktu di Perth, di Oh, kebun waktu di binatang Perth, juga ini. makanya. Wah, kakaknya ke Perth. Ya, terus ini di depan gedung Singapore Science Park. Jadi dulu waktu pas kerja di Bintan, Mhm. karena memang di situ lab hewan sebenarnya. Jadi meneliti meneliti hewan yang dipakai waktu itu monyet. Jadi waktu Mhm. yang pas di Bintan itu breedingnya monyet ekor panjang yang buat research. Hmm. Ya, jadi ngurus monyet-monyet Hmm. Ada yang takut sama monyet nggak di sini? atau ada yang pelihara monyet Atau ada yang, iya bener, ada yang pelihara monyet? Sedikit takut. Oh, sedikit. kenapa? Nggak takut. Nggak takut, Majid? Kalau monyet itu sebenarnya boleh dipelihara, Kak. Tahu. Asal divaksin rabies karena dia bisa menularkan rabies melalui gigitan. Kenapa dia boleh dipelihara? Karena dia belum termasuk hewan yang terancam punah, nggak kayak orang utan, nggak kayak Hmm. bekantan. Jadi monyet ekor panjang itu boleh dipelihara. Monyet dan beru, tapi kalau beru kan agak serem. Ini aja Hmm. Ini Kak. suka dipelihara yang monyet ekor panjang. Kak, ada pertanyaan nih di kolom chat.
Ya, Kak Winda pernah diserang sama hewan nggak selama ini menjadi dokter selama hewan? kerja. Kalau Selama kalau kerja. selama kerja, selama di orang utan dan monyet ekor panjang, alhamdulillah nggak pernah. Justru pas Hmm. praktek biasa, tapi alhamdulillah juga yang nggak terlalu gigitan parah itu nggak, cakar, gigit-gigitan Oh, kecil gitu aja. oke. Alhamdulillah tidak ada kecelakaan kerja. Alhamdulillah. Oke. Oh iya Kak, tadi ngobrolin soal rabies, berarti Ya, hewan-hewan apa aja ya Kak yang bisa menyebabkan rabies gitu? jadi hewan penular rabies atau HPR singkatannya itu ada sebenarnya semua eh, karnivora ya atau hewan pemakan daging itu bisa menularkan rabies seperti tapi yang paling sering itu anjing, Mhm, kucing, monyet. Nah, itu bisa mhm. paling sering menularkan Berarti rabies. untuk adik-adik yang di sekitarnya ada hewan-hewan seperti kucing, anjing, monyet, seperti itu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya kayak. Jadi kalau dicakar atau digigit harus lapor langsung ke orang tua gitu ya kak ya. Ya, pertolongan Hmm. pertamanya kalau misalkan Hmm. digigit, karena kan rabies itu ditularkan lewat air liurnya si hewan tadi. Oh, Jadi air liur, oke. ketika nanti adik-adik ada yang tiba-tiba digigit kucing atau anjing, harus pertama dialirkan di air mengalir, misalkan air keran. Misalkan tangannya yang digigit, dialirkan air keran. Jadi biar liur-liurnya tadi turun jatuh kan. Oke. Setelah itu baru dibersihkan pakai antiseptik. Nah, Oke, Kak. kemudian Kia mau nanya lagi gimana? Kia? eh, Iya pernah dicakar kucing, Hmm. terus sedikit sakit. iya, sampai demam nggak? Ianya sampai demam nggak dicakar? Alhamdulillah ya. Ya, kalau digigit udah pernah belum? Gak pernah. Ya, Hmm. jangan sampai digigit. Itu tadi kalau kalau misalkan tiba-tiba dia digigit, nah harus dibersihkan dulu bekas gigitannya pakai air ngalir. Dia harus cari nanti bisa pakai keran air. Nah, dia cuci bagian yang digigit misalkan tangan atau kaki. Kemudian baru dikasih antiseptik. Nah, kalau misalkan Kia demam setelah digigit, baru Kia berobatnya ke dokter umum. Ya, Oh iya, karena yang sakitnya Kia ya. buat penanganan lebih Amit-amit. Nah, lanjut. oke. Biasanya suka ada yang demam bekas gigitan itu, bekas Hmm. gigitan hewan tadi. Oke. Kemudian selanjutnya Mm-mm. banyak tuh dokter hewan bisa kerja di mana aja. Nah, bisa di itu loh, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Kalau di manusia mungkin kayak BPOM kali ya. Nah, kalau di hewan ya ini BPMSOH. Hmm. Jadi obat-obat hewan itu juga disertifikasi sebelum didistribusikan. Kemudian bisa jadi dokter hewan praktek, buka klinik sendiri. Kemudian bisa di satwa liar, di konservasi. Konservasi tadi ada orang hutan, ada harimau, kita juga gajah, kayak di Waikambas yang di Lampung. Nah, kemudian di karantina hewan. Karantina hewan itu jadi dia apa ya? Kayak di bandara, di pelabuhan. Nah, itu ada dokter hewannya semua, ya. Jadi yang memeriksa pengiriman hewan dari dalam dan luar negeri. Nah, Hmm. siapa yang mau ke luar negeri bawa hewan kesayangannya, itu harus melewati balai karantina dulu, diperiksa dulu oleh dokter hewan. Ya, mau bawa hewannya pakai pesawat, pakai kapal, nah, itu lewat karantina dulu. Hmm. Kemudian ada yang kerjanya di peternakan. Nah, peternakan ayam tadi, peternakan sapi, itu ya banyak sekali, nggak sebatas
cuma ngobatin anjing dan kucing saja. Kemudian, tuh, ini waktu kerja di Kalimantan. Ada nggak sini teman-teman yang dari Kalimantan? Yo, ada nggak? Ada yang dari Kalimantan nggak? Nggak. Nggak ada ya. Oh, Ada. Aira mau bertanya? Oh, Iya, oke. mau tanya Kak, lagi. Aira mau bertanya. Silakan Aira. Nggak apa-apa, langsung aja. Kenapa, Aira? Ya, Hmm? kasih Gimana mau tahu. nanya? Aku lihat katanya dikasih tahu Ya, ada anak kecil yang kena rabies kucing. iya. Hmm, siapa? Di sekitarnya Aira, di lingkungan sekitar atau di mana? Rabies kucing apa anjing? Kucing. Kucing. Iya, Tetangga bisa. aku. Nah, kucing bisa menularkan rabies juga, sama kayak anjing. Jadi dia digigit oleh kucing yang di dalam tubuhnya ada virus rabies. Kemudian dia menggigit anak kecil tadi. Kecil tadi tertularlah virus rabies. Nah, kalau sampai stadium stadium akhir atau stadium yang parah, dia eh, biasanya mengenai saraf, Hmm, ya, terus nggak bisa lihat terang, matanya itu silau gitu. Kemudian ya bisa meninggal dunia kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa menyebabkan kematian. Ya, itulah sebabnya kenapa anjing, kucing, monyetnya harus divaksin rabies. Oke, Makasih. sama-sama. Nah, ini waktu pas kerjanya ngurus orang hutan. Nah, siapa yang suka suka tantangan di alam, suka main di alam. Nah, seru ngurus orang hutan. ya. Nah, bisa jadi dokter orang hutan nih. Itu Yang di orang sebelah utannya kenapa, kanan ini, Kak? yang di sebelah kanan ini orang Hmm? hutannya mau dioperasi, jadi dia udah dibius, jadi pingsan. Oh, udah pingsan ya. Ya, kemudian yang di bawah ini dia mau dipasang apa endotracheal tube, tuh, mau dioperasi juga. Hmm. Kemudian yang di atas itu mau diambil darahnya, mau diperiksa darahnya. Nah, gitu ya. Oke, Jadi seru ya Kak bisa sedekat itu sama hewan-hewan yang dilindungi seru, ya, yang kita jarang seru. temui. Ya, seru. Tapi resikonya juga lumayan karena kita sebelum kita ke sana, kita harus bebas TBC karena bebas hepatitis karena bisa menularkan mereka juga bisa menularkan kita. Oh iya, berarti kita Ya, juga harus melindungi hewan-hewan itu juga ya Kak ya, memastikan kita iya, sehat juga. iya, betul. Oke. Kemudian gimana lagi ya? Dokter hewan bisa kerja. Oh, ini kampus Kak Winda dulu nih. Di UGM ya? Ya, kalau mau jadi dosen bisa banget. Ya, paling nanti Hmm. sekolah lagi S2, S3. Ya, kemudian R&D, Research dan Development. Biasanya di perusahaan-perusahaan tuh suka ada R&D juga. Hmm. Kemudian livestock marketing, ternak, ya. Kemudian ekonomi, bisa juga dokter hewan kerja di bank loh. Hmm. Ya, dokter hewan juga bisa kerja di bank. Pulang dari bank langsung praktek. Praktek. Betul jadi ya. Jadi perbankan bisa jadi praktek. Kemudian impor animal product, kemudian organisasi hewan ternak, kemudian profesional organisasi, tadi kayak di atau misalkan NGO, kayak saya kemarin yang di orang hutan tuh NGO. Kemudian perusahaan internasional, macam-macam. Jadi bisa di mana aja. Ya, ada 33 bidang kerja yang adik-adik nanti bisa pilih kalau mau jadi dokter hewan, mau minatnya kemana, mau kerjanya di mana. Oke, Oke, lanjut Kak. kemudian, nah ini
Nah, ini di ruang operasi yang dibawa juga. Ini waktu itu kucing mau dioperasi juga. Kemudian yang ini, Hmm. yang sebelah sini ini mau pemeriksaan rabies. Anjingnya positif apa enggak? Diambil darahnya. Nah, kemudian ini kalau pernah lihat kontes-kontes anjing atau kucing atau cat show, dog show tuh. Jadi sebelum mereka show, kita periksa dulu Hmm. hewannya, periksa oleh dokter Hmm. hewan. Kalau hewannya misalkan ada penyakit, kalian peserta-peserta yang lain yang mau ikut show nanti dia bisa menular. Iya. Makanya sebelum mereka show diperiksa dulu. Nah, ini pas waktu cat show ini di Jambi nih. Iya Kak. Ya, jadi sebelum cat show atau dog show biasanya suka ada show-show gitu atau show-show yang lain tuh biasanya diperiksa dulu oleh dokter hewan. Kemudian, nah ini kalau yang punya hewan terus sakit dibawa ke dokter hewan, diapain aja ya kira-kira oleh dokter hewannya. Coba kita lihat dulu ya. Tuh. Gak kedengeran. Iya, nggak ada suaranya. Nanti Kak Winda yang cerita, Kia. Nah, jadi ceritanya Kia bawa kucingnya nih ke klinik hewan. Jadi pas Kia datang, ditanya dulu sama Mbak yang baju hijau ini, Mbak admin namanya ya, administrasi, isi administrasi dulu. Ditanya nama yang punya hewannya, misalkan Kia, alamatnya di mana, biasanya atau sesuai dengan KTP. Kemudian umur kucingnya. Nah, terus apa mau konsul atau mau apa, mau berobat atau mau vaksin. Nah, semua didata dulu sebelum masuk ke ruang periksa. Jadi administrasi. Tuh, setelah itu baru masuk ruang periksa. Diperiksa sama dokternya, ditimbang dulu berat badannya, dicek suhunya, demam atau tidak. Kalau ditimbang tadi untuk mengetahui dia berat badannya ideal atau tidak, atau malah kurus, atau kurang nutrisi, kurang gizi, atau malah kegemukan, obesitas. Nah, jadi itu fungsinya untuk menimbang berat badan tadi. Kemudian kalau cek suhu, itu demam atau tidak. Kemudian diperiksa yang lainnya, telinga, misalkan matanya, hidungnya, ada keluar cairan atau tidak, ingusan atau tidak, telinganya, ada tungau atau kutu telinga atau tidak, badannya ada jamur atau kutu atau ada luka, semuanya diperiksa. Nah, ini asisten dokternya memeriksa suhu. Jadi lewat anus kalau periksa suhu pada kucing. Hmm. Ya, jadi termometernya kayak termometer yang dipunya di rumah tuh sama. Cuman kita kalau kita kan di ketiak. Nah, Hmm. kalau hewan, kucing, anjing itu lewat anus Hmm. suhunya. Tapi biasanya hewan atau dalam apa itu Kak? Kenapa? Dibius dulu Kak atau gimana? Kan mungkin mereka kurang nyaman ya? Hewan-hewannya kurang Kalau nyaman. misalkan yang terlalu galak-galak parah banget sampai yang punya juga nggak bisa handle, biasanya baru dibius. Oh, oke. Berarti Nah, kalau biasanya misalkan mereka yang mau aja ya? Bisa aja. iya, iya, apalagi kalau kondisi sakit biasanya suka pasrah gitu kan. Oh iya ya benar. Kalau yang nggak terlalu ganas, biasanya ya dibantu dengan asisten dokter tadi, terus hewannya dipakein apa kolar gitu loh yang di leher biar dia nggak bisa gigit kita. Terus kita Mhm. juga pakai sarung tangan pelindung biar nggak digigit. Tuh, udah setelah dicek, misalkan tahu, oh sakitnya ternyata di sini, barulah kita obati sesuai dengan gejala yang nampak. Nah, misalkan dia demam, berarti dikasih obat demam, dia ada jamur, berarti kita kasih
obat jamur, atau dia mau vaksin saja, tetap tadi diperiksa suhunya, berat badannya. Nah, setelah dinyatakan sehat, baru kita suntik vaksin, disuntik sama dokternya. Nah, sama ini alat-alatnya juga sama kayak yang di dokter umum biasa pakai, sama untuk pemeriksaan penunjang. Nah, itu ada mikroskop, dipakai buat apa ya? Mikroskopnya bisa dipakai untuk cek kotoran kucing, ada telur cacingnya apa enggak, ada kutunya enggak, ada tungaunya enggak, bisa dilihat di mikroskop. Kemudian ada USG juga, untuk kucing anjing yang bunting bisa dicek lewat USG. Ada nebulizer, tuh siapa yang asma, ada alat itu biasanya. Nah, di kucing juga pakai, kucing anjing kalau dia sesak bisa diuapkan. Diuap ya. Ya, jadi rata-rata semua peralatannya sama. Banyak kan sama dengan manusia. Obat-obatan juga ada yang sama dengan manusia, ada juga yang beda. Mungkin dosisnya yang berbeda ya Kak ya? Ya, karena pakai dosis per berat badan biasanya. Itu kira-kira kalau Tia atau adik-adik yang lain bawa hewannya ke dokter hewan. Oke, ini Diba mau bertanya? Diba mau tanya apa? Diba banyak nih peliharaannya. Diba dari Jambi loh, Kak. Oh, Diba dari Jambi. Nah, dia banyak kucing nih. Salam kenal. Diba mau bertanya apa? Nanti aja. Oh, oke, nanti aja boleh. Lanjut lagi Kak Winda. Nih ya, tuh lihat tuh. Contoh penyakit pada kucing. Nah, yang di atas ini panahnya kelihatan nggak sih, Kak? Oh, panahnya kelihatan kecil tapi ya. Nih. Yang ini kucing jantan. Kucing jantan dia dikebiri. Kalau yang udah tahu. Jadi biar dia nggak bisa kawin lagi. Oke. Kenapa? Kasihan. Ya karena apa ya, banyak kucing-kucing liar sebenarnya kan. Mungkin di tempat adik-adik juga banyak kucing yang berkeliaran di luar. Nah, Karena satu kali melahirkan langsung bisa banyak kan ya kucing ya. iya, jadi sebenarnya steril jantan maupun betina itu untuk menekan overpopulasi. Jadi biar nggak kebanyakan hewan-hewan liarnya di jalanan. Terus mereka misalkan melahirkan anak, terus anaknya nggak diurus, bisa ditabrak mobil motor di jalanan. Nggak ada yang ngurus, ya mending di steril. Jadi itu untuk biar nggak overpopulasi. Ini kebetulan ini kucing jantan. Nah yang ini dilihat, adik-adik lihat tuh di telinganya sampai ke muka-mukanya tuh ada kayak keropeng. Jadi ini nama penyakitnya apa? Skabies. Skabies ya. Jadi penyebabnya itu Sarcoptes scabies. Itu adalah tungau. Ya, tungau itu temennya kutu. Cuman kalau kutu kan masih bisa kita lihat nih pakai mata. Nah kalau tungau nggak bisa, dia bisanya cuman dilihat di bawah mikroskop. Ya, dan ini menular ke manusia. Jadi kalau adik-adik ketemu kucing yang begini, kalau habis pegang, misalkan harus langsung cuci tangan. Kalau nggak kita gatel-gatel. Ya. Nah, kemudian yang ini dia luka di bagian leher atasnya gara-gara berkelahi, luka robek. Ya, jadi harus dijahit. Nah, kemudian yang bawah ini dia terinfeksi matanya, biasanya bakteri chlamydia. Oh ya ampun. Kan penyakit chlamydiosis kayak si kucing yang di depan tadi, yang Kak Winda gendong tadi. Oh iya. Nah, Sama ya jadi seperti ini. Ya, asal mulanya kayak gini matanya. Maka sampai lebih parah lagi keluar atau prolaps istilahnya. Jadi ya harus diangkat. Makanya jadi buta sebelah. Biasanya karena bakteri, penyebab yang paling umum. Kemudian yang ini nih, telinganya lihat ya. Tuh ada cairan. Kayak nanah gitu loh. Kenapa itu, Kak? Nah, jadi biasanya di telinganya ini ada tungau.
ear mite, Hmm. tungau telinga. Nah, terus dia garuk-garuk tuh, karena gatel kan, digaruknya lah telinganya itu. Terus kukunya juga panjang, nggak dipotong misalkan sama pemilik kucingnya. Nah, jadi pas dia garuk-garuk, jadi pembuluh darah yang di telinga ini bisa pecah kalau terlalu keras garuknya. Nah, jadi muncullah penyakit ini, otematoma, nama penyakitnya. Jadi Hmm. pembuluh darah yang di telinga tadi pecah, Ya. menggelembung di dalam telinga, pembuluh darahnya jadi ya itu bengkak, jadinya isinya ya darah, nanah. Gara-gara penyebabnya si tungau tadi. Jadi kalau Kia punya kucing di rumah yang suka garuk-garuk, nah itu harus waspada ya. Siapa tahu ada ear Hmm. mite di telinganya, ada tungaunya. Hmm. Nah, kemudian yang ini nih, lihat perutnya besar sekali. Bukan karena dia hamil loh ya. Kenapa itu, Kak? Nah, ini ada cairan di dalam perutnya, Hmm. infeksi virus. Jadi kayak gemuk, kayak balon, perutnya kayak balon. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini nanti ya dioperasi, tindakannya dibuang atau disedot cairannya. Hmm. Kemudian tuh macam penyakitnya ya. Yang ini tadi yang betinanya yang disteril, ini rahimnya. Jadi biar dia nggak bisa punya anak lagi. Nah, kalau yang ini lihat nih, tuh gusi atasnya ya, tuh ada bakterinya ini. Nah, kemudian ini rahim, namanya ini Hmm. kista tuh yang bulat-bulat gitu. Sama di manusia juga ada kista. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini kalau kita nyebutnya, paling sering nyebutnya ambeien. Hmm. Nah, nih di kucing juga bisa begitu, Ada bisa ambeien juga ambeien. ya? Ya, biasanya gara-gara cacingan, diare terus-menerus, atau malah susah BAB. Jadi dia Hmm. den gitu kan, sampai keluar ininya, rektum. Nah, kemudian yang ini, nah lihat nih, agak bengkak ya di bawah telinganya. Nah, jadi ini dia isinya nanah, istilahnya abses. Nah, jadi ini dia bengkak isinya nanah, biasanya gara-gara apa ya, infeksi bakteri juga. Terus, udah, terima kasih. Oke. Wah, ya penjelasan dari dokter cantik kita, yaitu dokter hewan Winda. Nah, ini adik-adik masih ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang belum jelas? Atau mau ada yang mau Diba, di-sharingkan tentang hewan Diba sama Kia. peliharaannya? Apa? Majid, ada yang mau ditanyakan nggak? Zian, Aira, Ayash, Kiana, Taki, ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada yang Sari, Diba, Tuh, ada yang mau Kia sama ditanyakan? Diba, raise um, hand. kucing itu umurnya sampai batas berapa? Kucing Hmm. itu umurnya, kalau di manusia kan bisa dikali berapa? Kali 7. Misalkan kali 7 apa kali 9. Misalkan Diba umurnya 7 tahun. Berarti kucing itu dia bisa 50 tahun lebih, udah tua termasuk. Jadi umur 7 tahun itu udah senior memang istilahnya. Jadi selama Kak Winda praktek, nemunya yang paling tua itu umur 15 tahun di kucing. Berarti kira-kira kalau di manusia usianya udah berapa? 80 tahun lebih. Nah, tapi Hmm. ada juga yang 20-an, cuman belum pernah datang ke klinik. Ada katanya yang punya sampai 20 tahun lebih. Jadi selama praktek yang paling tua itu 15 tahun. 15, 13 tahun ini lagi perawatan kemarin. Ada, alhamdulillah masih sehat. Walau giginya udah ompong semua. Ya, Kalau Diba punya kucing berapa di rumah? udah banyak kucingnya ya. Iya. Banyak ya. Kalau Kia, umur kucingnya berapa di rumah? Berapa ya? Hah? Ya, suaranya Di unmute dulu sayang.
Sebenarnya kucing Cia itu kucing liar. Iya. Oh, oke. Tapi suka dia kasih makan ya. Banyak Aira, berarti. Aira di rumahnya ada pelihara hewan? Dia punya hewan banyak dibuang karena aku nanah. Oh, pernah kena nanah. Oh gitu. Ya udah, nanti lebih hati-hati ya. Kutu Kenapa, Nak? kena Oh, kutu kutu. kucing. Oh, kena kutu kucing, Bu Dokter. Kalau Majid, Majid mau punya hewan peliharaan nggak? Itu banyak banget hewannya. Belum diambil. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalnya masih mau inget-inget dulu, ada yang mau ditanyakan atau enggak, kamu izin kita foto bersama dulu ya, teman-teman, adik-adik yang bisa on cam, coba on cam dulu. Foto nggak? Hah? Mau ikut foto nggak sih? Tuh, Zian udah open cam, Kia udah, Majid, ada Aira, ada Ayas, ada Diba. Ada siapa lagi nih? Nua, Tak Kiana Taki. Ini mamahnya ya, Nur Risiti Koma Sari. Yuk, kamu tunggu dulu ya. Kamu tunggu untuk open cam. Oke. Zian lagi puasa nggak? Baring-baring di kasur. Oke, ada lagi yang mau open cam? Lagi habis Oke. sunat. Oke, kita mau gaya seperti apa nih untuk berfotonya? Ya, V. V itu veteriner, sama kayak Zian Oh, tuh. oke. V itu untuk veteriner. Jadi harus seperti ini semuanya ya. Ayo, tunjukkan ke kamera V-nya. Jadi nanti kamu fotonya 2 kali ya. Majid belum kelihatan V-nya, sayang. Oke. Kamu hitung. Senyum ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu, satu lagi. Oke, tunggu dulu. Tadi sepertinya belum terpasang. Oke. 1, kamu hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ini makanya. Nah, adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi nggak ke Kak Winda? Ternyata seru sekali ya menjadi seorang dokter hewan. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh Dokter Winda, kira-kira ada yang udah mungkin mulai berminat untuk menjadi dokter hewan? Tadinya sama kakaknya. Iya, wah Kia, Diba, karena ternyata dokter hewan itu sangat penting sekali dan juga seru sekali karena hewan itu kan berdampingan hidupnya dengan kita. Nah, dokter hewan membantu menjaga kesehatan hewan supaya kita juga ikutan sehat. Manusia atau orang-orang yang berada di sekitarnya juga ikutan sehat. Seperti itu. Nah, oke, kita ucapkan terima kasih bersama-sama untuk Kak Windanya yuk. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Winda. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, setelah ini, inget nggak kamu mau ajakin teman-teman bermain pretend play? Ada yang udah di print nggak ininya, printable-nya? Ada beruang yang sedang sakit. Tuh, Kak Winda udah perlihatkan. Sudah belum ini? Ada yang udah print belum? Ayo, Majid mana? Udah print belum? Aira belum. Oke, Majid udah. Ayas, Zian udah belum? Oke, nah yang udah di print, yang belum nggak apa-apa, nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi instruksinya adalah
ada banget hewan. ada seekor beruang yang sedang sakit. Nah, beruang ini habis terjatuh di hutan, jadi dia banyak luka. Dia banyak luka di tubuhnya. Nah, ditemukan oleh petugas di hutan dan lalu beruang ini dibawa ke klinik dokter hewan. Nah, di sana akan diobati. Nah, adik-adik semua di sini harus menjadi dokter hewannya. Di situ ada luka-luka yang sudah ditandai dengan huruf, ditandai dengan titik-titik. Dengan titik-titik. Nah, adik-adik bisa hitung masing-masing luka yang ada titik-titiknya dan ditempelkan perbannya ke masing-masing titik yang sesuai. Nah, di sana adik-adik harus menemukan ada yang dia berupa angka, ada yang berupa titik-titik juga. Coba siapa yang udah menggunting? Majid ya? Majid udah bisa kerjakan? Majid tempel. Yang jumlahnya sama. Iya, dijumlahkan ya, dihitung ya. Rumah nenek Ita. Oke. Nah, karena ini kayak sepertinya Kak Winda kebanyakan yang belum print ya. Dekat rumahnya, tapi di restoran. Yeay! Kebanyakan yang belum print. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti kamu tunggu hasil pretend play-nya menjadi dokter hewannya. Nanti difotokan. Minta tolong ibu atau mamanya kirimkan ke grup ya. Ikut. Oke? Nanti. Kan Oke. Nah, Kak Winda, sebelumnya aku mewakilkan teman-teman dari komunitas Team Lab Indonesia ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada dokter cantik kita hari ini, dokter hewan Kak Winda yang sudah sharing banyak sekali ilmu untuk kita, untuk aku juga. Aku belum ada hewan peliharaan Kak di sini, jadi ya tertarik gitu ya. Mau belajar pelihara juga dan mengenalkan dokter hewan ke anak-anak. Semoga ilmunya berkah. Semoga nanti di lain kesempatan bisa ajak kakak untuk collab, untuk sharing-sharing lagi ya Kak ya. Oke. Nah teman-teman dari komunitas Team Lab Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berlibur juga untuk adik-adik. Terus kegiatan di KSLI mungkin libur dulu, nanti kita sampai berjumpa lagi nanti di 1 bulan lagi ya ketika sudah mulai masuk sekolah. Oke, di sini tadi itu makan kepiting kan? Kenapa? Makan kepiting, terus? Gimana? Ya, yeay. Gimana? Jadi itu, ini maksudnya. Oh gitu, ya udah. Nah di sini Kak Muti izin menyudahi ya, izin tutup dulu. Terima kasih adik-adik semua sudah join. Terima kasih juga Kak Winda dan juga parents yang juga udah hadir. Kak Muti tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dadah. Oke. Ini